Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, 4 gudang tembakau milik PT PN 10 di Jember, Jawa Timur terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Empat gudang tempat oven tembakau milik PT PN 10 di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur terbakar. Api dengan mudah meluluh lantakan bangunan yang terbuat dari bambu. Saat kejadian, gudang sudah kosong karena tembakau sudah habis terjual. 2 unit mobil kebakaran dari kota Jember dan Kecamatan Ambulu dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu lebih dari 2 jam bagi petugas untuk menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran ini akibat ulah warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Yang terbakar 4 unit bidang pengering, gudang, selama pemadaman kurang lebih 2 jam. Kerugian masih belum diketahui. Kita kerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran, 1 dari Ambulu, posko Ambulu, 1 dari Mako. Banyaknya peristiwa kebakaran gudang ini memang sangat disayangkan gitu ya, dan itu pun entah apa yang menjadi penyebabnya itu yang kurang tahu. Ya, kami prihatin lah banyak gudang yang terbakar gitu. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pantai Desa Tamilau, Maluku Tengah makin ramai didatangi warga yang ingin mendulang emas. Pemerintah dan aparat setempat langsung turun ke lokasi tambang liar untuk mensosialisasikan dampak dari kerusakan lingkungan. Sejak 3 hari terakhir, warga desa Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, berbondong-bondong berburu emas di pesisir pantai Pohon Batu. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai menggali pasir dan memecahkan bongkahan batu yang diduga mengandung material emas. Beberapa warga rela menginap di lokasi untuk menambang. Menurut pengakuan warga, ada yang bisa mendapat 1 hingga 2 gram emas dalam 1 hari. Dari jam 11 sampai sore. Nanti hasilnya juga lumayan. Walaupun tidak sampai 1 gram, tapi saya merasa bangga dengan hasilnya di sini tuh. Ibu di sini sudah berapa hari? Saya kan biasa badulan di kali 1. Jadi adanya dengar bahwa di pesisir pantai ada emas, terus saya aduh 1 hari penuh. Khawatir terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan liar, pemerintah Maluku Tengah bersama aparat turun ke lokasi. Mereka meminta warga untuk tidak menggali pasir untuk mencari emas karena merusak badan jalan. Pemerintah desa juga diminta untuk menutup akses masuk ke pesisir pantai Pohon Batu. Ketong sih melarang, tapi jangan gali sampai akan merapat di pinggir gunung. Ya kalau bikin kolam sini akan gugur, jalan putus. Atau mau jalan mana kembali. Jadi nanti pemerintah negeri, Pak Jak selaku pejabat kepala pemerintah negeri, sendiri negeri dan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kita harus perketat pintu masuk di Tamilau. Barang ini sampai di Supirang, sampai di dunia. SDM Maluku menyebut kandungan potensi emas yang ditemukan warga di pesisir pantai Pohon Batu sedikit karena tambang emas tersebut. Kategori sekunder bukan emas primer yang terbentuk langsung. SDM Maluku juga menyetop aktivitas penambangan emas ilegal karena khawatir akan merusak ekosistem biota laut. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 penggasak mobil yang terparkir di stasiun pengisian bahan bakar umum. Keduanya teridentifikasi polisi dari hasil rekaman kamera pengawas. Monitor mobil putih depan mobil Ambon Pati. 86, Bang. Garap. Buka pintu. Udah. Tahan belakang. Polisi menangkap kawanan pencuri bermobil di sebuah SPBU di Tendean, Jakarta. 2 bandit ini telah dibuntuti petugas setelah kendaraan yang digunakan saat mencuri teridentifikasi.
Aksi kawanan pencuri bermobil terekam kamera pengawas saat beraksi di sebuah SPBU di Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku menggasak uang tunai dan 2 telepon genggam dari dalam mobil yang sedang terparkir. Bahkan sempat-sempatnya pelaku kembali lagi dan menggasak harta korban di dalam mobil. Jadi unit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada malam hari telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana perampokan SPBU. Kedua pelaku pun ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang siswi SMA Kabupaten Bengkulu Utara viral karena diduga menipu miliaran rupiah berkedok investasi. Siswi kelas 12 tersebut menipu warga biasa hingga pejabat. Seorang siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara berinisial DS menjadi sorotan dalam sepekan terakhir karena diduga telah melakukan penipuan dengan modus investasi. Korbannya pun mencapai ratusan orang mulai dari warga biasa hingga pejabat dengan total kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Para korban pun mendatangi rumah DS untuk meminta tanggung jawab. Bahkan ada sejumlah korban yang mengambil kendaraan dan perhiasan milik keluarga DS untuk mengganti kerugian. Sejak kasus ini mencuat, keluarga pelaku tidak mengetahui keberadaan siswi kelas 3 SMA ini. Kan Dwi nggak bekerja sendiri di sini, teman-temannya ada, adminnya ada. Ya coba tanyakan sama admin yang lain gitu loh. Jangan Dwi aja diserang. Memang kebetulan di sini ownernya Dwi gitu loh. Nggak semua transferan itu sama Dwi gitu loh. Polisi pun terus mendalami kasus ini dan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Sejumlah uang kemudian akan mendapatkan keuntungan dalam waktu tertentu kan seperti itu. Itu yang sementara masih didalami, masih kita kumpulkan data-data yang terkait dengan kejadian tersebut. Tapi sudah ada laporan yang masuk apa belum? Sampai saat ini belum ada, namun kita tetap mengharapkan kerjasama di masyarakat juga agar lebih berhati-hati. Warga pun diharapkan berhati-hati menyikapi berbagai bentuk investasi. Terlebih, investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Sidang pembunuhan 2 anggota organisasi masyarakat di Pengadilan Negeri Medan berakhir ricuh. Keluarga korban tidak terima vonis hakim yang membebaskan terdakwa. Keluarga korban pembunuhan memaksa masuk ruang sidang usai vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dibacakan. Kita lihat fakta hukum tadi, ada peristiwa dan itu dia yakini. Saksi pada juga keluar dari itu, dan itu juga dia yakini. Karena tiba-tiba hakim memutuskan lain. Keluarga korban tidak terima dengan vonis yang membebaskan terdakwa pembunuhan anggota Ormas Pemuda Pancasila pada 8 Maret 2019. Polisi pun berusaha mengusir massa keluar dari gedung pengadilan, tetapi tetap saja massa merangsek masuk ruang sidang untuk mencari hakim yang menjatuhkan vonis bebas. Ternyata ruang sidang sudah kosong. Keluarga korban meminta seharusnya 2 terdakwa pembunuhan dihukum atas perbuatan mereka. Saya kecewa atas keputusan ketiga hakim tersebut. Karena jaksa menuntut 6 tahun, kenapa putusan bebas? Ya jelas nggak terima. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Sunardi dan Syahwan Habibi selama 6 tahun penjara pada 17 Maret lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Tersangka korupsi benih lobster Edi Prabowo dan 5 tersangka segera disidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam 2 pekan, seluruh berkas ke-6 tersangka dilimpahkan. Penahanan 6 tersangka suap benih lobster Edi Prabowo, Safri,
Andre Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Fakih, dan Amiril Mukminin dialihkan ke Jaksa Penuntut Umum selama 20 hari ke depan. Tim JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor. Selama penyidikan, KPK memeriksa 157 saksi dari pihak internal di KKP hingga unsur swasta dan menyita aset senilai 89 miliar rupiah. Seluruhnya terkait izin ekspor benih lobster di KKP pada 2020. Masing-masing dari 6 orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Dalam waktu 14 hari kerja ke depan, tim penuntut KPK akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara dimaksud kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta. Karena terhempas pandemi, Asosiasi Pengusaha mengusulkan bisa mencicil THR karyawan pada Lebaran tahun ini. Usulan tersebut sontak ditolak oleh kaum buruh. Setahun pandemi menghantam negeri berakibat pada banyaknya pengusaha dipaksa gulung tikar dan para karyawan serta buruh dirumahkan. Di tengah kondisi ekonomi sulit, wacana pembayaran THR dengan skema dicicil kembali mencuat. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pembayaran THR dalam masa pandemi yang sejatinya dikeluarkan sejak tahun lalu. Pengusaha meminta pemerintah memberikan kebijakan yang berkeadilan lantaran masih banyak pelaku usaha yang belum berkegiatan usaha secara maksimal sejak dihantam pandemi. Sementara pihak buruh menolak wacana skema pembayaran THR dengan cara dicicil. Tapi buruh juga susah, rakyat juga susah. Nah sekarang kalau dipukul lagi daya belinya dengan tidak memberikan THR 100% dan dicicil di tengah harga-harga yang melonjak tinggi, cabai sudah 1 kg 150.000, telur 24.000 1 kg. Terus di mana peran pemerintah? Menanggapi wacana pembayaran THR dengan dicicil, DPR berharap pemerintah tidak membuka opsi tersebut. Karena THR menjadi harapan besar masyarakat di kala pandemi menghantam perekonomian mereka. Pandemi seperti ini menyebabkan situasi ekonomi masyarakat itu sangat terganggu. Dan selama ini mereka sudah merasakan kekurangan sana-sini. Satu-satunya yang mereka harapkan untuk bisa bangkit di masa Lebaran seperti ini dalam rangka merayakan Lebaran itu adalah dari tadi THR yang dibayarkan oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja. Kini publik menanti kebijakan pemerintah terkait pembayaran tunjangan hari raya. Pemerintah dituntut bersikap adil karena baik pengusaha maupun buruh sama-sama terdampak telah akibat hantaman pandemi. Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang di Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian baru di sekitar bandara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Pagi. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Dalam kunjungan kerja di Maluku Utara Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara. Presiden berharap pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan daya saing selain menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya melulu fisik tidak, tetapi kita membangun sebuah kompetisi, membangun sebuah competitiveness daya saing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airportnya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatera.